Pada momen Perang Dunia Kedua di tahun 1938, pihak Nazi Jerman meningkatkan eskalasi tindakannya kepada kaum Yahudi di negara mereka sendiri. Setelah sebelumnya program antisemitis ini hanya diaplikasikan dalam penerapan boikot dan pengucilan, tahun itu sudah berkonversi pada tindakan fisik, pembunuhan dan pembantaian. Akibatnya, banyak dari anak-anak kecil yang jadi terlunta-lunta karena ditinggal oleh kedua orang tuanya, termasuk itu Elsbeth, seorang warga dari kota Munich. Di tempat lain di kota Strasbourg, Prancis, hiduplah seorang pemuda yang sangat terobsesi dengan seni pantomim. Marcel Mengel, yang seorang anak tukang daging itu, gak peduli kalau ia harus tampil di rumah bordil. Hidupnya ingin ia dedikasikan untuk menjadi entertainer, meskipun ia kerap kali dimarahi oleh bokapnya karena tampil memakai kumis Hitler. Marcel ini ternyata sangat mengidolakan seorang Charlie Chaplin yang memiliki gaya kumis yang sama dengan pemimpin Nazi tersebut. Di saat waktu kosong dari latihan teater, Marcel sibuk di toko untuk membantu ayahnya meladeni mama yang hendak berbelanja daging. Ayahnya yang sangat menentang keinginan Marcel untuk jadi seniman selalu berusaha agar anaknya tersebut terikat dengan toko dagingnya ini. Namun justru dari bakat menghiburnya itulah anaknya ini malah mendapatkan sebuah bonus hendak dijodohkan oleh seorang pelanggan yang memiliki seorang anak cewek. Suatu hari ia didatangi oleh sepupunya yang seorang aktivis. George meminta agar Marcel menjadi penghibur bagi anak-anak yatim piatu yang akan menjadi asuhan mereka. Marcel agak malas karena ia merasa waktunya sudah padat dengan jadwal latihan teaternya. Namun karena terpaksa, ia pun akhirnya meluluskan kemauan sepupunya tersebut. Ikutlah ia kemudian ke sebuah jembatan yang berbatasan dengan daerah Jerman. Di sini, Marcel pun ketemu dengan Emma, si cewek yang hendak dijodohkan oleh emaknya tadi. Datang kemudian beberapa truk yang berisi para anak yatim piatu yang mana orang tuanya adalah korban dari sapuan pihak Nazi Jerman. Melihat anak kecil yang pada prihatin itu, jiwa Marcel pun mulai tergugah. Melihat bahwa bus kelompok aktivis mereka gak akan muat untuk mengangkut anak-anak ini, Marcel pun lari untuk membawa truk milik ayahnya. Para anak yatim piatu yang trauma itu sempat gak mau keluar dari mobil. Marcel mencoba menghibur dengan mengeluarkan satu jurus pantomim dan ternyata anak-anak tersebut mulai berani untuk melangkah. Anak-anak itu kemudian dilokasikan di sebuah bangunan kastil yang difungsikan untuk menjadi rumah panti asuhan. Anak-anak kecil yang baru saja masuk ke fase baru kehidupan harus hidup tanpa orang tuanya ketika dikumpulkan berubah menjadi sebuah kumpulan makhluk yang ricuh dan tidak terkontrol. Para kakak pengasuh termasuk itu Marcel sangat kewalahan menghadapi mereka. Sang aktor kemudian duduk mendekati seorang bocil yang terlihat masih bersedih. Marcel memperagakan akting pantomim yang kembali menarik perhatian mereka. Lalu dengan berbekal properti sebuah bagel, ia pun melanjutkan aksinya yang kemudian mulai menarik perhatian semua anak yang ada di dalam ruangan. Dari act satu ke act yang berikutnya, Marcel pun berhasil menarik perhatian semua anak dan membawa mereka untuk hidup bergembira. Emma dan kakak pengasuh lain pun jadi lega melihatnya. Mulai dari situ, kehidupan di panti asuhan ini mulai penuh dengan canda-canda. Anak-anak mulai bisa melupakan traumanya. Beberapa waktu kemudian di tahun 1939, Marcel masih aktif menjadi pengasuh di panti asuhan dan tetap memperdalam aspirasinya terhadap dunia seni. Suasana dunia saat itu makin genting karena Hitler makin mendengungkan pernyataannya untuk memberantas kaum Yahudi dari seluruh benua Eropa. Ayahnya Marcel sendiri masih menganggap bahwa Hitler cuma gertak saja, namun hal itu dibantah oleh Alan, kakaknya Marcel yang seorang mantan polisi. Dia malah menyuruh mereka agar siap-siap untuk mengungsi. Marcel pun ia minta untuk siap-siap memindahkan ke 123 anak para penghuni panti asuhan. Hendak dibawa kemana? Silahkan pikirkan sendiri. Esok harinya Marcel pun membawa Alan datang ke panti asuhan. Sudah hampir setahun mereka berada di sana dan suasana pun masih tetap ceria. Setelah canda-canda sejenak dengan para bocah, Marcel pun mengumpulkan para kakak pengasuh untuk mendengar arahan dari Alan.
Sang mantan polisi menyampaikan bahwa kini kekuatan pasukan Hitler sudah makin kuat dan mengerikan. Ia memperkirakan bahwa dalam jarak waktu yang sangat dekat, mereka akan segera menjajah negara-negara tetangga. Ia pun meminta agar para kakak pengasuh mulai siap untuk pindah. Dianjurkan agar para anak dipisah dalam rombongan yang berbeda. Selain itu, ia pun menganjurkan agar para anak itu mulai diberikan pelatihan bertahan hidup. Marcel yang kemudian maju untuk menjadi instruktur pelatihan tersebut. Dengan bergaya ala Hitler dan bicara bahasa Jerman yang asal, ia menantang agar para anak segera lari ketika mereka mendengar teriakan Nazi, lalu sembunyi dan tidak mengeluarkan suara. Kalau mereka sampai keluar suara, itu berarti dia telah membahayakan dirinya sendiri berikut dengan teman-teman lainnya. Dalam pelatihan itu, Marcel melatih anak-anak asuhannya agar bisa bergerak seperti tupai. Lincah namun tidak terdeteksi oleh para pemburunya. Di akhir sesi, ia pun tetap memberikan hiburan, membuat suasana yang mulai mencekam itu masih bisa dinikmati dengan riang gembira. Terdengarlah kemudian suara sirine dari kejauhan. Memantau berita dari radio, diberitakan bahwa pihak Jerman sudah menjajah Polandia untuk mendeklarasikan terjadinya Perang Dunia Kedua. Dianjurkan kepada semua penduduk wilayah Prancis di perbatasan agar segera bersiap hijrah. Hal yang sempat dikhawatirkan itu akhirnya harus terjadi. Emma sangat galau memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Namun untungnya, ia punya seorang Marcel yang selalu bisa menghibur hati. Esoknya para anak yatim piatu ini disiapkan untuk menjalani proses evakuasi. Kakak George bicara di depan anak-anak menyampaikan cerita soal dongeng yang menyebabkan kaum mereka harus selalu melakukan eksodus. Rombongan anak-anak ini dipimpin oleh Marcel keluar dari kota Strasbourg menuju wilayah selatan Prancis, seperti halnya semua dari warga kota perbatasan ini. 6 minggu kemudian, tentara Jerman memang sudah makin merajalela. Mereka sudah berhasil menduduki Belgia, Luxembourg, Belanda, dan sebagian dari wilayah Prancis. Saat itu, Januari 1941, rombongan panti asuhan sudah berada di kota Limoges, di wilayah Prancis yang tidak diduduki oleh pihak Jerman. Mereka yang kini ngebase di sebuah gudang underground sampai saat itu sudah menebar para anak ke berbagai tempat. Namun masih ada sekitar 20 anak yang masih tersisa dan masih akan ditambah lagi oleh belasan yang akan dikirim dari Jerman. Untuk meloloskan diri dari intaian kaum kolaborator Nazi, Marcel Mengele yang Yahudi ini memalsukan namanya menjadi Marcel Marceau. Saat itu mereka mendengar kabar bahwa di Lyon sudah terbentuk pasukan para pejuang. Mereka ini telah dipersenjatai oleh pihak Inggris. Alan berencana untuk bergabung bersama mereka, namun tidak dengan Marcel yang merasa nggak ada bakat untuk melakukan pertempuran. Di kota Berlin diceritakan telah munculnya seorang tokoh perwira Nazi yang baru saja balik menaklukkan Belanda. Nama orang ini adalah Klaus Barbie, orang yang sangat memuja filosofi Hitler. Ia tidak ragu untuk berlaku kejam kepada orang dari kaum yang dibencinya. Ia bahkan tak ragu untuk menghabisi orang sesama Nazi sendiri yang diketahui ternyata adalah seorang homoseksual. Klaus Barbie ini akan menjadi musuh besar bagi orang-orang di kota Lyon. Di Limoges, suatu malam Marcel dan Emma pergi ke kota untuk menyeludupkan seorang anak ke sebuah gereja. Beres urusan mengantarkan Elspeth kepada bapak pastor, Emma melihat tiba-tiba di depan mereka sekelompok polisi sudah datang untuk mendekat. Dia pun menstage agar mereka berdua terlihat lagi pacaran. Para polisi yang sebagian besar sudah menjadi kolaborator Nazi ini kemudian menghampiri dan memeriksa. Setelah melihat bahwa paspor kedua orang ini aman, mereka pun hanya mewanti-wanti agar keduanya jangan pacaran di sembarang tempat. Para polisi kemudian membiarkan keduanya melanjutkan perjalanan. Bertemu dengan Alain di base camp, Marcel kemudian menyampaikan sesuatu. Pengalaman barusan ditanyai polisi membuatnya kemudian ingin sekalian gabung dengan kelompok pejuang. Ia capek harus terus-terusan menghindar dan sembunyi demi bertahan hidup. Marcel kali ini ingin turut melakukan perjuangan. Soal anak yang masih tersisa, Marcel yakin bahwa George sanggup menghandlenya. Alain pun jadi gembira melihat adiknya kini sudah lebih patriotik, namun ia tetap meminta agar Marcel minta restu dulu sama bokapnya.
Waktu pun berjalan dan pada akhir tahun 1942, pihak Jerman akhirnya sudah berhasil menguasai seluruh wilayah Perancis. Tanggal 18 November 1942, Marcel dan kawan-kawan tiba di stasiun kereta kota Lyon untuk bergabung dengan kelompok pejuang yang ngebase di kota itu. Namun karena suatu hal, Alain kemudian dipisahkan dari para rombongan yang sedang antri untuk keluar dari stasiun. Marcel dan yang lainnya menyadari, namun mereka tetap harus jalan tanpa henti. Marcel dan kawan-kawan akhirnya keluar dari stasiun, namun tetap memantau kemana kakaknya dibawa pergi. Ia melihat bahwa kakaknya sudah diseret oleh prajurit Nazi, lalu dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Marcel kemudian mengamati sekeliling. Di sana, rupanya ada seorang seniman sirkus yang lagi ngamen nyembur-nyemburkan api. Marcel kemudian mencuri minyak tanah orang itu dan korek api dari seorang lainnya, lalu menyemburkan api kepada penjaga yang mengawal mobil kakaknya. Para tawanan dari dalam mobil itu pun segera melarikan diri. Marcel dan Alain kemudian kabur menghindari tembakan prajurit Nazi. Di ujung jalan mereka menemukan sebuah mobil yang sudah standby hendak menjemput mereka. Larilah keempat orang ini lalu diseludupkan ke markas pejuang yang ternyata masih berlokasi di dalam kota. Klaus Barbie, prajurit Nazi yang telah kita bahas tadi, bulan Oktober itu sudah tiba di kota Lyon. Ia kemudian dibawa ke Hotel Terminus yang jadi base camp pasukan Nazi, di mana di sana mereka merekrut para penduduk lokal untuk berperan menjadi kolaborator. Dari mereka, pihak Nazi sudah memiliki beberapa informasi. Ditangkaplah kemudian beberapa orang personel sirkus yang kemarin beraksi di depan markas Nazi. Tanpa basa-basi, Klaus Barbie langsung menghabisi ke-6 orang itu beserta dengan yang lainnya di dalam kolam hotel. Dari sinilah sang prajurit Nazi ini mendapatkan reputasi dan julukan sebagai The Butcher of Lyon. Pihak pemberontak pun makin gencar melakukan operasinya. Intelijen Inggris yang mendampingi mereka memberi informasi bahwa dalam jangka waktu sejam ke depan, mereka akan kedatangan 20 agen baru. Marcel yang kemudian ditugaskan untuk memalsukan paspor ke-20 agen tersebut. Ia pun kemudian dibawa oleh Dominic ke lokasi para agen itu hendak mendarat, sementara para temannya tetap standby di dalam base camp. Mila dan Alain mengisi waktu kosong itu dengan bercumbu, membiarkan Emma yang masih ting-ting itu tersipu malu karena penasaran. Beres playing, Alain pergi keluar cari rokok dan Mila join ke kamar adiknya lalu cerita-cerita. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba muncullah suara gaduh. Pasukan Nazi ternyata telah menemukan sarang mereka. Semua anggota pemberontak yang berada di base camp kemudian diciduk. Namun demikian, pasukan Gestapo pimpinan Klaus Barbie ini masih penasaran karena yang berhasil mereka ciduk hanya anggota wanita. Alain yang sedang berada di luar mengintip kejadian itu dari seberang jalan. Ia pun segera lari menuju arah lokasi pendaratan. Di tengah jalan, ia papasan dengan truk para pemberontak yang sedang membawa para agen yang baru tiba. Alain menceritakan apa yang telah terjadi terhadap base camp mereka. Para anggota pemberontak ini semuanya dibawa ke Hotel Terminus dan dibantai satu persatu langsung oleh tangan Klaus Barbie. Tersisa 2 orang di antaranya, adik kakak Emma dan Mila. Barbie kemudian membawa Emma ke ruang penyiksaan. Di sana ia mengungkapkan tentang metode skinning, yaitu cara membunuh dengan membiarkan kulit korban mengelupas agar mati pelan-pelan. Namun rupanya Barbie tidak berniat melakukannya terhadap Emma, namun justru kepada Mila agar Emma mau bicara mengungkap lokasi para anggota pria. Barbie kemudian keluar lalu balik lagi dengan membawa Mila. Ia mulai menebar ancaman agar Emma segera spill lokasi para rekannya. Mila yang sudah siap tewas ini rupanya gak mau menyerah. Ia menyuruh adiknya agar tutup mulut dan membiarkan dirinya mati secara terhormat. Oleh karenanya, Emma pun tetap tutup mulut meskipun dalam tekanan Barbie. Prajurit Nazi yang gak ada basa-basi ini lalu mendudukan Mila pada kursi siksaan dan memulai eksekusinya, membiarkan Emma menjerit histeris menahan rasa iba. Beberapa hari Marcel dan Alain mengintai di luar Hotel Terminus. Malam itu tiba-tiba datang seorang tamu yang ternyata keluarga Barbie.
Sang komandan Nazi ini ternyata baru memiliki seorang anak perempuan dan ia sengaja mengajak keluarganya untuk menikmati hotel terminus yang megah itu. Setelah itu kemudian muncullah Emma yang sudah dalam keadaan kusut. Wajahnya terlihat trauma. Ia kemudian disemati tanda kolaborator, lalu pihak Nazi membiarkannya keliaran di luar. Marcel dan Alan mengikutinya, namun mereka sadar bahwa itu adalah sebuah jebakan. Oleh karenanya mereka pun bersiasat. Alan akan mengalihkan perhatian penjaga, lalu Marcel akan menghampiri Emma yang sedang jalan menuju arah stasiun kereta. Alan pun kemudian beraksi membuat kericuhan dan di saat itulah larilah kemudian Marcel mengikuti Emma ke arah stasiun. Di sana Emma sedang menunggu kereta lewat. Ia hendak loncat menabrakkan dirinya sendiri. Untungnya sebelum ia sempat loncat, Marcel keburu tiba dan menarik si cewek ini. Mereka berdua pun kemudian kabur melarikan diri. Esok paginya mereka semua sudah berada di pinggiran sungai. Emma menceritakan semua yang telah terjadi. Hal yang membuat Alain patah hati karena telah ditinggal oleh Mila sang kekasih. Emma yang lagi terbakar dendam ini sangat bertekad untuk membunuh Barbie. Sementara itu, Marcel lebih cenderung agar mereka melupakan pertempuran yang tidak akan mereka menangkan itu. Ia lebih prioritas untuk menyelamatkan anak-anak menuju ke negara tetangga, yaitu ke negara Swiss. Percuma saja mereka berhasil membunuh Barbie kalau pada akhirnya mereka sendiri tertangkap dan keselamatan anak-anak asuhan mereka makin terancam. Emma akhirnya berhasil tersadarkan. Ia pun setuju dengan rencana Marcel. Mereka bertiga kemudian balik ke Limoges, di mana di sana anak-anak yang telantar itu jumlahnya makin bertambah. Marcel dan Emma mengutarakan bahwa anak-anak ini gak akan aman terus ngebes di sana. George bisa mengamini hal itu, namun ia nggak bisa membayangkan bagaimana caranya membawa anak sebanyak itu mendaki pegunungan salju di perbatasan Swiss. Marcel kemudian mengusulkan agar mereka test drive dulu dengan membawa rombongan kecil. Sebelum melakukan pelarian itu, Marcel masih menyempatkan diri untuk menjemput Elsbeth, anak favoritnya dari gereja dalam kota. Esoknya, anak-anak ini pun menyamar menjadi kelompok pramuka yang hendak melakukan hiking ke wilayah kaki pegunungan Alpen yang berbatasan dengan negara Swiss. Dalam perjalanan, Elsbeth sempat menanyakan Mila yang gak hadir di antara mereka. Sebisa mungkin, Emma menahan emosinya dengan tetap memberikan jawaban yang menenangkan kepada bocil asuhannya. Kereta yang harusnya gak berhenti itu ternyata sekarang ini malah harus stop dulu di stasiun kota Lyon. Emma pun kaget dan makin panik ketika ia melihat Klaus Barbie lagi jalan menghampiri kereta. Emma yang sangat ketakutan ini langsung lari menyembunyikan diri ke dalam toilet. Sementara itu, Marcia dan Alan langsung menginstruksikan agar semua anak berada dalam formasi untuk menyanyikan sebuah lagu. Klaus Barbie memang kemudian masuk untuk melakukan pemeriksaan. Di gerbong berikut, ia menyaksikan para bocil ini sedang bernyanyi atas arahan dari Marcel. Selesai nyanyian itu, Barbie kemudian memberikan selamat kepada Elsbeth dengan mencium tangannya. Selanjutnya, ia pun menanyakan tujuan berikut paspor masing-masing anggota. Alain dengan sigap memberikan paspor-paspor palsu bikinan Marcel. Untuk menapiskan kecurigaan, Marcel pun memperlihatkan logo kolaborator milik Emma yang ia sematkan pada kerah bajunya. Untuk kemudian, Alain pun memandu para anak untuk menyanyikan lagu pramuka. Barbie mulai tersenyum, namun ternyata ia kemudian malah menarik Marcel keluar. Semuanya berikut Emma yang lagi nguping dari dalam WC akhirnya merasa tegang. Di gerbong sebelah, Barbie kembali menggeledah Marcel. Kegiatan itu dilakukan di depan pintu toilet di mana Emma lagi ngumpet dan nahan rasa panik. Dari saku celana Marcel, Barbie menemukan kumis palsu yang biasa digunakan berpantomim. Barbie menuduh Marcel coba meledek Hitler junjungannya. Marcel kemudian menjelaskan bahwa itu kumis Chaplin. Dia tidak ada maksud untuk mengolok-olok seorang Hitler. Sangat penting untuk mengajak anak-anak tetap bergembira di masa perang seperti itu. Barbie akhirnya menerima alasan Marcel, lalu ia pun tiba pada maksud yang sesungguhnya. Ia kemudian curhat bahwa ia baru punya seorang bayi anak cewek. Ternyata si Butcher of Lyon ini ingin konsultasi bagaimana cara agar anaknya kelak punya minat pada dunia seni.
Marcel yang kini mulai lega kemudian memberikan masukannya. Percakapan yang nambah lama di depan toilet itu malah nambah Emma jadi bikin deg-degan. Akhirnya percakapan itu pun usai, Barbie membiarkan Marcel dan kawan-kawan untuk lanjut. Setelah para prajurit Nazi itu turun, Marcel segera pergi ke toilet untuk mengamankan Emma. Kereta pun terus melaju dan akhirnya tiba di titik pendakian Gunung Alpen, 6 mil jaraknya menuju perbatasan negara Swiss. Marcel dan Alain memandu mereka untuk berjalan pada trek yang benar. Di Lyon sendiri, istri Barbie yang tengah berada di kamar mendengar semeliwir suara siksaan yang sedang berlangsung di bawah kamar hotelnya. Ia mendengar bahwa orang yang tersisa itu adalah seorang pastor. Ketika suaminya masuk, sang istri kemudian konfirmasi kepada Barbie yang ternyata tidak disangkal oleh suaminya itu. Terjadi kemudian pertengkaran karena sang istri nggak suka punya suami yang berani menyiksa seorang pastor. Seseorang kemudian mengetuk pintu kamar lalu memberikan laporan. Para bawahan Letnan Barbie sudah mengkorek informasi dari Pak Pastor bahwa anak yatim piatu di gereja sedang dibawa untuk menuju perbatasan di Gunung Alpen. Barbie pun menyadari bahwa rombongan yang dimaksud adalah geng anak-anak yang ia temui tadi di stasiun kereta api. Di pegunungan sendiri saat itu hari sudah mulai gelap dan beberapa anak sudah mulai bertumbangan karena lelah. Terpaksalah mereka berhenti sambil menghidupkan api unggun untuk menghangatkan diri. Beberapa waktu kemudian mulai terlihat kilauan cahaya dari kejauhan. Alain segera bertindak, ia memadamkan api dan menyuruh semua bocil untuk sembunyi ke atas pohon seperti yang pernah dilatihkan. Kilauan cahaya itu memang berasal dari lampu senter Klaus Barbie dan kawan-kawan yang sudah menyusul dan mencari jejak mereka. Barbie dan kawan-kawan berhasil menemukan jejak perapian milik rombongan. Mereka pun kemudian mencari ke sekitar, diyakini bahwa pelarian belum jauh kemana-mana. Para anggota pelarian yang sedang hinggap di dahan pohon berusaha sekeras mungkin agar tidak mengeluarkan suara. Meskipun berikutnya Klaus Barbie mulai mengarahkan senter ke atas pepohonan. Emma sangat panik melihat manusia bengis itu ada tepat di bawahnya. Beberapa waktu Barbie mengamati ke atas pohon namun tidak berhasil menemukan tanda-tanda. Sampai akhirnya salah seorang bawahan pun berteriak ia telah merasa melihat jejak yang mereka cari. Barbie pun pergi meninggalkan lokasi dan Marcel menunggu hingga pasukan Nazi mulai menjauh. Untuk kemudian, ia pun memberikan aba-aba agar mereka semuanya langsung loncat, lalu segera lari menuju arah yang ia tentukan. Ketika semuanya sudah terjun dari pohon, para anggota pelarian ini segera mengikuti Marcel menuju arah punggung bukit. Sempat mereka menjauh, sampai akhirnya bunyi derikan batang pohon mulai terdengar oleh Barbie. Pasukan Nazi ini pun segera balik arah dan melepaskan tembakan-tembakan. Para pelarian terus kabur dan tiba di titik yang dimaksud. Marcel nggak banyak mikir, ia segera mengirim anak-anak untuk terjun berseluncur menuruni punggung bukit. Pasukan Nazi terus mendekat dan tembakan mereka akhirnya kena target, yaitu ke bodi Emma yang baru saja hendak terjun menyusul para bocil. Habislah semua pelarian itu nekat terjun berseluncur, Barbie dan kawan-kawan merasa yakin bahwa semua nggak akan ada yang berhasil selamat. Ia pun pergi meninggalkan bukit dan di bawah sana ternyata para pelarian ini masih bisa bertahan hidup. Anak-anak sudah berhasil diamankan, namun ada satu orang yang gagal untuk bertahan. Tembakan Barbie tadi rupanya kena telak di jantung Emma yang membuatnya tidak lama kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Marcel hanya merintih meratapi kepergian kekasihnya. Esok harinya cuaca sudah mulai terang. Marcel dibangunkan oleh seorang penduduk lokal yang menawarkan bantuannya. Dari keterangan orang itu, diketahui bahwa semuanya sudah tiba di negara seberang. Sontak mereka pun bergembira, anak-anak segera berlarian menuju pesisir danau. Alain masih mencoba menghibur Marcel yang terlihat berat harus meninggalkan jasad Emma yang telah dia kuburkan sebelumnya. Marcel mengulang modus pelarian itu beberapa kali hingga ia berhasil menyeberangkan ratusan anak yang jadi asuhannya. Hal itu diungkapkan oleh Jenderal George Patton di hadapan para prajurit Amerika yang telah menduduki kota Nuremberg di tahun 1945.
Marcel Marceau yang saat itu telah jadi salah seorang prajurit sekutu, kemudian diberikan waktu untuk menunjukkan keahliannya dalam hal berseni. Dia melakukan pertunjukan pantomim dengan cerita kebiadaban yang ia lihat selama terjadinya Perang Dunia Kedua yang saat itu baru berakhir. Berkat jasa-jasanya, Marcel Marceau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Prancis, lalu kemudian menjadi salah satu figur legend dan penting dalam dunia seni pantomim. Klaus Barbie melarikan diri pasca Perang Dunia Kedua dan berhasil ditemukan oleh pasangan Nazi Hunter Beat and Serge Klarsfeld di Bolivia pada tahun 1972. Ia meninggal di penjara pada tahun 1991 yang lalu. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.